Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan terus diberikan kesabaran dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kita senantiasa istiqomah dan terus semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama dalam pelajaran fikih pada bab yang pertama. Ya, pada bab yang pertama di halaman 40. Kita akan menjelaskan tentang binatang yang halal dan binatang yang haram. Ya, pada semester pertama kemarin kita sudah jelaskan makanan yang halal dan makanan yang haram, makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Sekarang kita akan masuk bab yang pertama di semester kedua ini, yaitu binatang yang halal dan binatang yang haram. Apa saja binatang yang halal dan binatang yang haram kita makan. Sebelum kita mulai, Ustaz sedikit menjelaskan bahwa makanan itu mempunyai pengaruh yang besar bagi seseorang. Bukan hanya untuk badannya, tapi juga memiliki pengaruh terhadap perilakunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita kepada orang-orang beriman agar memakan makanan yang baik, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada Rasul untuk memakan makanan yang baik. Nah, di antara makanan yang Allah ciptakan atau anugerahkan kepada kita, yaitu Allah berikan kita makanan dari berbagai jenis makanan, baik yang berasal dari tumbuhan, dedaunan, atau bahkan dari daging binatang yang tentu saja setelah diolah secara halal dan thayyib. Allah menciptakan berbagai jenis binatang yang dikaruniakan kepada manusia, tetapi tidak semuanya boleh atau halal untuk dimakan dagingnya, karena dalam syariat kita ada binatang yang halal dan ada binatang yang haram untuk dimakan. Sebagaimana pembahasan yang lalu kita jelaskan bahwa ada makanan yang halal, makanan dan minuman yang halal, dan ada makanan dan minuman yang haram kita untuk makan. Maka kita akan masuk pada pembahasan binatang yang halal. Dagingnya menurut syariat Islam. Apa saja itu? Insyaallah kita akan jelaskan. Binatang yang halal menurut syariat. Yang pertama adalah semua binatang ternak. Semua binatang ternak itu halal untuk kita makan. Semua binatang ternak itu halal untuk kita makan. Seperti ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, kecuali babi dan anjing. Karena ada juga orang yang ternak babi. Jadi semua binatang ternak ini tidak termasuk babi dan anjing atau hewan-hewan yang diharamkan. Kita lihat di Eropa sana, di sana mereka banyak ternak babi, atau orang-orang Nasrani atau orang Kristen itu mereka ternak babi karena makanan mereka adalah babi. Jadi tidak halal bagi kita untuk makan babi. Juga anjing. Ada juga yang ternak anjing untuk dimakan. Seperti di daerah salah satu di daerah di Indonesia, di Sulawesi. Mungkin di Manado di sana. Di mana mereka ternak anjing. Bagi kita seorang muslim itu tidak halal bagi kita. Meskipun dia hewan ternak, menurut mereka hewan ternak. Hewan ternak menurut kita yaitu ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan kelinci, hewan-hewan yang halal untuk kita makan. Jadi yang pertama yaitu semua binatang ternak, Bahkan dalam surat di dalam surat ada nama surat Al-An'am. Itu surat Al-An'am. Apa artinya Al-An'am? Yaitu hewan ternak. Dijelaskan bagaimana halalnya daging
binatang ternak ini. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5 Allah berfirman, uhillat lakum bahimatul an'am. Ya, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am, hewan ternak. Ya, an'am itu hewan ternak. Ya. Jadi yang pertama yang halal dagingnya untuk kita makan adalah semua binatang ternak kecuali yang dikecualikan syariat seperti babi dan anjing. Kemudian yang kedua ya, yaitu adalah semua ya makanan yang berasal dari laut. Ya, semua yang berasal dari laut. Ya. Apa itu? Ya, seperti ikan ya, dan semua binatang atau hewan air. Hewan air. Ya, dalam surat Al-Maidah Allah juga mengatakan uhilla lakum shaydul bahri wa ta'am. Dihalalkan bagimu buruan laut dan makanan yang berasal dari laut. Yaitu jadi boleh kita semua yang berasal dari laut maka halal bagi kita untuk makannya. Nabi SAW pernah ditanya, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab, air laut itu suci dan bangkainya pun halal. Ya, bangkainya saja halal, apalagi yang hidup. Yang hidup kita boleh bagi kita untuk makan. Dalam hadis yang lain juga mengatakan, Nabi SAW mengatakan, ya kita dihalalkan 2 bangkai dan 2 darah. Ya, 2 darah. 2 bangkai itu ikan dan belalang. Ya, halal bangkai ikan dan bangkai belalang. Sedangkan 2 darah yaitu hati dan limpa. Ya. Jadi semua hewan air itu ya itu halal bagi kita. Ya, tidak ada tidak ada perselisihan di antara ulama kita bahwa semua makanan yang berasal dari laut itu atau hewan dari laut itu halal bagi kita untuk memakannya. Ya. Bagaimana dengan anjing laut? Ya, maka kita katakan semua yang hewan yang hanya hidup di air maka itu insya Allah halal. Ikan paus, ikan hiu, bahkan ikan hiu kita juga itu halal. Kecuali memang ada hewan yang atau binatang yang membahayakan ketika kita memakannya. Ya, maka itu tidak boleh. Ya, selain itu boleh kita untuk memakannya. Contohnya mungkin ular laut ya, yang mungkin berbisa. Ya, bisanya paling sangat berbisa, ya berbahaya bagi tubuh kita, ya bisa menyebabkan kematian. Maka itu tidak halal kita untuk makan. Ya, selain itu maka halal. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa semua makanan yang berasal dari laut itu halal. Kemudian yang ketiga, ya yang pertama tadi semua binatang ternak, kemudian semua makanan yang berasal dari laut, yang kedua, kemudian yang ketiga ya yaitu hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dilatih untuk berburu. Ya, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah berburu. Ya, contohnya seperti ya anjing. Ya, seperti anjing. Ya, anjing pemburu. Ya, itu sudah dilatih untuk berburu menangkap mangsanya. Ya, jadi boleh memakan hasil buruan yang telah ditangkap anjing pemburu. Ya. Boleh memakan hasil ya buruan binatang yang telah ditangkap oleh anjing pemburu atau selainnya dengan syarat yaitu mengucapkan bismillah sebelum melepaskan anjingnya. Ya, mengucapkan bismillah sebelum melepaskan anjingnya, dan anjing tersebut tidak memakan binatang tersebut. Kalau anjingnya memakan, ya kita lepaskan anjingnya, kemudian anjingnya memakan buruan tersebut, maka ya kita tidak boleh makan. Tapi kalau anjing tersebut hanya membunuh buruan tersebut, mangsa tersebut, maka boleh kita untuk memakannya. Ya. Jadi ya hasil buruan yang ditangkap oleh anjing pemburu itu halal bagi kita. Ya, halal bagi kita untuk memakannya. Kemudian yang keempat yaitu yang tidak ada larangan untuk memakannya atau yang tidak diharamkan oleh syariat. Ya. Semua binatang yang tidak ada larangan untuk memakannya. Insya Allah nanti pada pembahasan berikutnya. Apa saja binatang-binatang yang dilarang yang untuk kita makan, seperti keledai jinak, ya, hewan yang bertaring, ya atau burung yang memiliki cakar, atau hewan jalala. Ya, jalala ini hewan yang makan makanan najis, makanannya adalah kotoran najis
ya, atau tikus, kalajengking, burung gagak, anjing, galak, ya, burung elang, ular, cicak, ya, semuanya itu diharamkan oleh syariat kita. Maka tidak boleh kita memakannya. Maka selain itu boleh kita makannya. Yang tidak ada larangan. Pada dasarnya semua binatang itu halal bagi kita untuk memakannya, kecuali ada larangan dari syariat kita. Nanti insya Allah kita lihat pada pembahasan berikutnya apa saja binatang-binatang yang diharamkan oleh syariat kita. Ya, apa saja binatang-binatang yang diharamkan bagi kita. Maka semua pada asalnya semua binatang itu halal bagi kita untuk makannya, kecuali ada larangannya, ada dalilnya, ada ayat dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa itu haram. Seperti babi, tentu saja dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sekiranya anak-anak sekalian yang semoga terus Subhanahu wa taala, ingat-ingatlah apa saja yang sudah kita sampaikan, binatang yang halal, semuanya sudah kita sebutkan. Yang ada 4. Yang pertama binatang ternak, semua binatang ternak. Kemudian semua makanan yang berasal dari laut. Kemudian yang ketiga, ya, buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dilatih seperti anjing pemburu. Kemudian yang keempat, ya, tidak ada larangan dari syariat kita, Nah, seperti kelinci tidak ada larangan dari syariat kita untuk memakannya, ya. Atau bahkan, ya, adob, ya, pernah sudah kita sampaikan, ya, adob sejenis ya seperti mirip-mirip biawak, tapi ya, itu hidup di kurung, itu tidak ada larangan untuk memakannya. Oke, jadi boleh kita untuk makannya. Sekira ini Ustadz kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Sebelum kita akhiri, Ustadz kasih tugasnya untuk menghafal empat binatang yang halal dagingnya menurut syariat Islam. Silakan dihafalkan kemudian disetorkan ke Ustadz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.